Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1933 chapter 1933, pohon kehidupan kuno bergabung. Dua kemampuan terkuat dari Raja Naga Emas adalah serangan dan pertahanannya. Kemampuan serangan hanya bisa diperoleh setelah semua segel dibuka. Di sisi lain, kemampuan pertahanan tepatnya adalah air terjun emas yang saat ini dilepaskan oleh Tang Wulin. Lebih tepatnya, air terjun emas harus dikenal sebagai air terjun naga emas. Itu bukan hanya keterampilan jiwa tipe pertahanan murni tetapi kemampuan pertahanan dan dukungan. Setiap kali Tang Wulin dalam bahaya, itu bisa segera memberikan tindakan pencegahan terbaik untuk keadaan darurat. Raja Petapa Abisal tercengang ketika dia menyadari bahwa dia hampir tidak melukai Tang Wulin dengan tombaknya. Dia menyadari bahwa lawannya jelas lebih kuat setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga kali ini. Abisal Sageking tidak bisa menahan perasaan tercengang di dalam hatinya. Meskipun masih ada perbedaan besar di antara mereka berdua, dia agak terkejut bahwa lawan di depannya memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya dalam waktu singkat. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Abisal Sageking tidak akan pernah membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Dia tidak berharap dua orang muda sebelum dia berkembang sejauh ini meskipun belum bisa mencapai keilahian. Dia tidak bisa membiarkan mereka terus berkembang sedemikian rupa. Mata Abisal Sageking tiba-tiba berubah dalam. Dia telah menyusul Tang Wulin dalam sekejap. Heaven Saint Crack Abyss ditikam ke lawan sekali lagi. Tidak mungkin untuk menghindar ketika dihadapkan dengan kecepatan dan kekuatan absolut. Saat Raja Petapa Abisal meluncurkan serangan, semua kekuatan langit dan bumi dipegang olehnya. Itu tidak bisa dihindari. Tang Wulin mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya lagi. Ledakan yang menusuk dan keras terdengar, dan dia dipukul mundur sekali lagi. Heaven Saint Crack Abyss dimiringkan dengan gerakan mengangkat ke atas. Air terjun naga emas mendorong tubuh Tang Wulin ke samping. Pada saat yang sama, itu menahan pancaran tajam Heaven Saint Crack Abyss dengan kemampuan terbaiknya. Kekuatan Dewa Abisal Sageking begitu kuat sehingga lengan Tang Wulin benar-benar mati rasa dan sakit hanya setelah dua tabrakan. Meskipun dia dalam kondisi yang lebih baik dari pertempuran sebelumnya, dia tahu itu tidak cukup. Masih ada perbedaan besar di antara mereka. Puff, air terjun naga emas hanya berhasil menahan sebagian dari pancaran tajam. Cahaya Heaven Saint Crack Abyss memotong lagu Golden Dragon Moon dan meninggalkan luka besar di atasnya. Kemampuan Heaven Saint Crack Abyss untuk menepis pertahanan lawan benar-benar mendominasi. Armor pertempuran 4 kata menjadi tidak efektif dalam serangannya. Darah segar menyembur keluar sekali lagi. Banyak orang tersentak keras saat menonton adegan itu. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin dan Bu Yuena adalah kekuatan terakhir untuk melawan Abisal Sageking. Namun, itu juga pada saat yang tepat ketika aliran sinar hijau melintasi langit untuk menerangi tubuh Tang Wulin saat terluka. Cahaya itu bersinar sekali. Luka Tang Wulin sembuh. Bahkan aura tajam Heaven Saint Crack Abyss di dalam tubuhnya langsung tersapu ke dalam ketiadaan. Kejang di lengannya menghilang segera setelah itu. Dia segera pulih dan dalam kondisi puncaknya hampir dalam sekejap. Sepertinya dia telah dibangkitkan. Trisula Dewa Laut menusuk dengan berani. Dia melepaskan tempat umum terlarang, Kaisar Naga mengisi. Kekuatan ledakan yang menakutkan disertai dengan ledakan yang luar biasa menghantam Raja Petapa Abisal tiba-tiba. Abisal Sageking menggunakan Heaven Saint Crack Abyss untuk memblokirnya. Ledakan yang dalam terdengar. Dia tersandung ke belakang karena benturan itu. Ini adalah pertama kalinya Raja Petapa Abisal dipukul mundur sejak dia bertarung melawan Tang Wulin dan Bu Yuena. Pohon kehidupan kuno akhirnya mulai bergerak. Sebagai inti kehidupan di seluruh benua Douluo, pohon kehidupan kuno tampaknya memahami pentingnya kemenangan dalam pertempuran ini. Itu melakukan gerakan dari seberang udara untuk membantu Dewa Naga. Abisal Sageking tertegun sesaat ketika dia dipukul mundur. Dia kemudian menjadi marah. Heaven Saint Crack Abyss bersinar terang seperti kristal biru tua yang tembus cahaya. Ketika diayunkan sekali lagi, mata Raja Petapa Abisal itu berubah menjadi biru tua juga. Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin mengubah Kaisar Naga Cas menjadi alam semesta terlarang, Kaisar Naga Perih. Dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan. Karena dia tidak bisa mengelak, dia memilih untuk bertabrakan secara langsung. Ledakan. Tang Wulin sangat dipukul mundur. Kali ini, ada luka besar yang hampir membelah tubuhnya menjadi dua.
Tanpa ragu, itu adalah kemampuan menyerang sejati Raja Sage Abisal. Sebelumnya, serangan seperti itu akan membuat Tang Wulin diambang kematian. Saat ini, dia mendapat dukungan dari kekuatan kehidupan dari seluruh benua Douluo. Sinar hijau yang mempesona mendarat di tubuh Tang Wulin dengan cara yang sangat tepat. Itu merevitalisasi dia seketika sementara lukanya sembuh di saat berikutnya. Selanjutnya, dia sekarang dalam bentuk puncak. Trisula Dewa Laut dilepaskan untuk menyerang Raja Petapa Abisal sekali lagi. Raja Petapa Abisal tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia tidak lagi merasa marah tetapi malah tertekan. Dia lelah melawan lawan yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dia sadar bahwa pohon kehidupan kuno menyalurkan kekuatan hidup yang sangat besar untuk menyembuhkan cedera yang ditimbulkan oleh serangan Heaven Saint Crack Abyss. Dia masih bisa membunuh Tang Wulin dengan menahannya untuk waktu yang lebih lama. Tang Wulin akan kelelahan sampai dia tidak bisa lagi mempertahankan usahanya. Namun, itu akan memakan waktu lama. Saat ini, perpaduan Tang Wulin dan Bu Yuena menghasilkan transformasi Dewa Naga dengan dukungan dari pohon kehidupan kuno. Mereka mirip dengan permen lengket yang sulit dilepaskan. Raja Petapa Abisal menyipitkan matanya dan mendengus. Sangat baik, apakah Anda pikir Anda akan dapat menghentikan kemajuan saya begitu saja? Saat dia berbicara, dia menyapu Heaven Saint Crack Abyss secara horizontal dan meledakkan Tang Wulin sekali lagi. Pada saat berikutnya, dia mengangkat senjata Super Divine di atas kepalanya. Cahaya biru tua melonjak dari tubuhnya dan menyembur ke tanah di bawah. Abyss berkumpul kembali. Cahaya dari ledakan surga abadi sudah mulai redup sekarang. Itu memudar secara bertahap untuk mengungkapkan jalan keluar abisal yang sekarang 2 kali lipat ukuran awalnya. Tidak ada satupun makhluk abisal yang terlihat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ledakan itu. Tepat pada saat itulah pilar cahaya emas senja raksasa dimuntahkan dari lorong abisal mengikuti panggilan Abisal Sage King. Ada ekspresi kejam pada ekspresi Abisal Sage King saat pilar cahaya raksasa muncul. Ekspresi Tang Wulin berubah serius segera setelah itu. Dia jelas merasakan energi abisal yang kuat dari pilar cahaya kemasan senja dengan aura abisalnya. Jelas bahwa surga abadi telah menghentikan Abyssal Plane, tetapi tidak banyak merusak abisal tersebut. Saat aku turun ke dunia ini, semua tekanan planar tidak ada lagi. Itu menandakan bahwa saya dapat membawa kekuatan seluruh abisal ke sini, termasuk kekuatan kebangkitan abisal. Meskipun melelahkan, mengonsumsi beberapa sumber daya tersembunyi tidak seberapa dibandingkan dengan melahap Plane Douluo. Anda hanya dapat menghentikan saya untuk sementara, tetapi saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan legiun abisal saya. Sebelum suara Abisal Sage King menghilang, jutaan makhluk abisal menyembur keluar dari pilar cahaya kemasan senja yang mirip dengan gadis peri yang menyebarkan bunga dari surga. Makhluk abisal itu menyerbu ke segala arah. Tang Wulin tercengang ketika dia melihat beberapa siluet familiar dari banyak makhluk abisal. Ada Raja Naga Roh Abisal, Raja Roh. Ada Raja Abisal Ratu Hitam, Raja Hitam. The Intense Monarch, Transform Monarch, Bimonarch, dan Raja Abisal lainnya yang telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya semuanya keluar dari pilar cahaya raksasa, senja kemasan, satu persatu. Meskipun Raja Abisal yang dibangkitkan ini kurang dalam spiritualitas dan kecerdasan dibandingkan dengan sebelumnya, aura yang mereka pancarkan tidaklah lemah. Kekuatan Abisal Sage King dan seluruh kekuatan Abisal Plane benar-benar terungkap saat ini. Mata Tang Wulin berubah 9 warna sepenuhnya saat menyaksikan pemandangan itu. Semua peluang hilang. Dia hanya bisa mengakhiri semua ini dengan membunuh Abisal Sage King. Lingkaran cahaya 9 warna bertaburan sementara aura Tang Wulin diangkat ke kesempurnaan secara instan. Pohon kehidupan kuno memproyeksikan sinar cahaya dan menerangi tubuhnya seolah merasakan perubahannya. Dia melepaskan badai tanpa batas. Raja Petapa Abisal mendengus sekali. Dia tidak menghindari badai tidak terbatas. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Dia memperhatikan Tang Wulin dengan mengejek seolah berkata, bahkan jika kamu bisa menjebakku untuk saat ini, lalu apa kamu harus membunuhku? Itu juga pada saat yang tepat ketika Tang Wulin tiba-tiba menyerahkan Trisula Dewa Laut ke tangan kirinya. Telapak tangan kanannya melewati kehampaan dan menekan ke dada Sage King di Abisal. Kepulan api 7 warna mencap dada Raja Sage secara instan, berubah menjadi bentuk bunga teratai. Jeritan penderitaan Abisal Sage King bergema di seluruh adegan sekaligus. Soul Land 3 Chapter 1934. Chapter 1934 Bunga teratai 7 warna. Wulin, desain apa yang ada di tanganmu itu?
Gu Yuena melihat sekilas motif bunga teratai 7 warna yang tampak aneh di punggung tangannya saat lengannya memeluknya. Oh, aku sudah melupakannya. Nya. Api dalam bentuk bunga teratai yang berkilauan dengan pancaran 7 warna terukir di dada Sage King di Abisal. Raja Petapa Abisal mengeluarkan teriakan menyakitkan yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus. Sensasi terbakar menghanguskan hati dan tulangnya. Itu tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga kesadaran ilahi. Dari mana nyala api itu berasal? Itu dari klan Hos Api. Itu berasal dari klan aneh yang mengaku sebagai bagian dari dunia biru ajaib, menurut deskripsi yang diberikan oleh seorang klan Hosti Api. Itu adalah wilayah yang aneh dengan lautan 7 warna dan 6 wilayah besar. Api bunga teratai 7 warna adalah api asli klan Hos Api. Itu terkenal bisa membakar apa saja. Justru Gu Yuena yang mengingatkan bahwa Tang Wulin ingat dia masih memiliki nyala api seperti itu. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong nyala api agar muncul untuk pertama kalinya setelah dia mencapai tubuh peringkat dewa, dia merasa takut dan gembira pada saat yang bersamaan. Tubuhnya telah melampaui tubuh emas anti bocor. Setelah mencapai tubuh sejati seorang dewa, kemunculan nyala api bunga teratai 7 warna membangkitkan ketakutan dalam dirinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kemampuan pembakaran api itu. Tepatnya kartu truf yang disiapkan Tang Wulin untuk Abisal Sage King hari ini. Badai tak terbatas mungkin bisa melumpuhkan lawan untuk sementara waktu, cukup lama baginya untuk melepaskan bunga teratai 7 warna di Abisal Sage King. Jeritan penderitaan Abisal Sage King menghentikan pasukan Abisal sesaat setelahnya. Tang Wulin mengayunkan trident Dewa Laut sekali lagi untuk menembus dada Raja Petapa Abisal. Badai tak terbatas kehilangan cengkeramannya pada Abisal Sage King. Perbedaan basis kultivasi mereka membuat kendali badai tak terbatas hanya bertahan dalam waktu singkat. Setelah berjuang bebas dari badai tak terbatas, Abisal Sage King menggunakan Heaven Saint Crack Abyss untuk menyapu secara horizontal untuk mendorong trident Dewa Laut menjauh, tetapi tiba-tiba kembali untuk memotongnya di saat berikutnya. Pancaran darah biru tua memancar keluar. Sepotong besar daging dicukur dari dada Abisal Sage King dengan Heaven Saint Crack Abyss miliknya sendiri. Dia terlempar ke langit bersama dengan nyala 7 warna bunga teratai. Bahkan sekarang, pancaran 7 warna di kepala Raja Petapa Abisal berkedip beberapa kali. Wajahnya kesakitan sebelum pancaran biru tua menenggelamkan pancaran 7 warna itu. Api bunga teratai 7 warna membakarnya sampai dia akhirnya berjuang bebas dari badai tak terbatas. Hanya butuh 2 napas saat dia memotong sebagian dari dirinya. Bagaimanapun, dia rupanya terluka. Dia tidak pernah mengira akan menderita luka yang bahkan lebih parah daripada diledakkan oleh surga abadi sebelumnya. Nyala api itu pasti tingkat tinggi. Luka di dadanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat sesuatu yang mirip dengan kerangka manusia. Itu sama sulitnya untuk disembuhkan seperti luka Tang Wulin yang ditimbulkan oleh Heaven Saint Crack Abyss sebelumnya. Dia tidak mampu menyembuhkan lukanya untuk saat ini. Lebih penting lagi, kesadaran Dewa Raja Sage Abisal terluka sampai batas tertentu. Itu adalah kerugian terbesarnya. Karena kurangnya tablet keilahian, dia belum menciptakan alam ilahi. Kesadaran ilahinya telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum alam dewa diciptakan. Cedera pada kesadaran dewa adalah pukulan telak baginya. Itu secara substansial akan mempengaruhi pangkatnya di alam dewa di masa depan. Beraninya kau melukaiku. Raja Petapa Abisal sangat marah. Dia menikam Heaven Saint Crack Abyss ke arah Tang Wulin dan memproyeksikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Tang Wulin dari segala arah. Sepertinya dia hanya bisa melampiaskan kebencian di hatinya dengan menghancurkan lawannya sepenuhnya. Tang Wulin tenang dan tenang saat ini. Semakin mengerikan situasinya, semakin tenang dia. Satu-satunya kekecewaannya adalah bahwa nyala api 7 warna Lotus Fire tidak terbakar untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum padam. Ketika dia ditolak sebelumnya, dia melihat sekilas motif di tangannya dan mencatat bahwa desain bunga teratai 7 warna telah memudar. Dia tidak bisa menyulap api lagi terlepas dari seberapa keras dia mencoba. Rupanya, dia hanya bisa memanfaatkannya untuk waktu yang singkat. Dia benar-benar menyesalinya. Dia tidak menyangka nyala api bunga teratai 7 warna menjadi begitu efektif sehingga bahkan bisa melukai kesadaran Dewa Raja Sage Abisal. Jika tidak, dia pasti akan mencari kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkannya. Karena situasi yang mendesak sebelumnya dan serangan pasukan Abisal, dia telah memanfaatkannya dengan segera. Namun, dia tidak berhasil melukai Raja Petapa Abisal dengan parah. Saat ini, Tang Wulin mengendalikan tubuh Dewa Naganya untuk menyusut saat dia dihadapkan oleh serangan Heaven Saint Crack Abyss yang mencakup semuanya.
Trident Dewa Laut memproyeksikan lingkaran cahaya sekali lagi. Di saat berikutnya, dia melepaskan badai tak terbatas. Kedua tombak dewa besar terus mengepung dan bertabrakan satu sama lain. Aura tajam Heaven Sane Crack Abyss membuat Tang Wulin merasa tercekik. Luka mulai muncul di tubuhnya saat dia mengeluarkan banyak darah dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia mengandalkan tubuh peringkat dewa dan ketinggian dari transformasi Dewa Naga untuk menahan serangan dengan paksa. Ketika serangan Abyssal Sage King sedikit melemah, lukanya telah sembuh total di bawah iluminasi dari pohon kehidupan kuno. Saat ini, Tang Wulin dan Bu Yuena berhasil menahan Raja Petapa Abyssal melalui upaya bersama mereka. Pada saat yang sama, aksi di medan perang berjalan lancar. Sisi umat manusia telah dipersiapkan dengan baik dalam formasi pertempuran mereka. Saat mereka dihadapkan oleh pasukan Abyssal, pusat kekuatan militer federal melompat ke langit berturut-turut untuk melawan musuh yang tangguh. Pancaran hijau biru terlihat beredar di mata besar Azure Ox Piton. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan dia berubah menjadi ular piton raksasa dengan panjang lebih dari 1000 meter. Ia memiliki kepala lembu dan tubuh ular sanca. Itu merayap menuju makhluk terkuat nomor 2 yang dibangkitkan dari Abyssal, Raja Naga Roh Abyssal, Raja Roh. Meskipun roh raja dibangkitkan, dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia bukan lagi peringkat dewa, tetapi dia masih berada di puncak tepat di bawah peringkat dewa. Dia sangat cocok melawan lawannya Daming. Dia mengandalkan kemampuan kontrolnya yang kuat untuk melawan Daming. Di sisi lain, Erming melibatkan Raja Intens. Tanpa Heaven Sane Crack Abyss, kemampuan Intens Monarch melemah secara substansial. Dia ditekan oleh Erming dalam tabrakan frontal. Kolaborasi Daming dan Erming menggantikan hilangnya beberapa dewa semu. Berdasarkan basis kultivasi mereka, basis budidaya Daming tidak kalah dengan Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas. Faktanya, dia bahkan mungkin telah melampaui Chen Xinji. Kemampuan Erming sama kuatnya. Dua dewa binatang yang hebat berhasil menghentikan dua raja paling kuat dari pihak lawan. Sisa Feng Hao Douluo terlibat dengan lawan mereka. Sekaligus, kedua belah pihak terlibat dalam benturan keras. Ledakan keras terdengar, dan semua meriam jiwa dan senjata manusia beroperasi dengan ledakan penuh. Suara ledakan yang menusuk dan suara dentuman yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Jumlah makhluk Abyssal benar-benar sangat banyak. Itu seperti yang disebutkan oleh Abyssal Sage King. Ketika tubuhnya dibawa ke benua Douluo, faktor terpenting adalah meminimalkan penindasan oleh penguasa bidang benua Douluo di atas lorong Abyssal. Dalam keadaan seperti itu, semua kendala akan hilang. Itu akan memungkinkan Abyssal Plane untuk membawa makhluk Abyssal ke dunia ini dengan rintangan minimal. Raja Petapa Abyssal tidak berusaha keras dalam menggunakan energi Abyssal untuk membangkitkan banyak makhluk Abyssal. Saat ini, lebih dari setengah dari 108 tingkat Abyssal rusak. Namun, hampir semua pembangkit tenaga yang mewakili 108 level awalnya telah dibangkitkan. Dengan demikian, pasukan umat manusia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Itu sangat sulit bagi mereka setelah kehilangan bala bantuan artileri jarak jauh dari laut. Tembakan artileri tidak memadai. Tabrakan antara Feng Hao Douluo masih berlangsung. Sisi umat manusia telah mengirimkan Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek, Pagoda Roh, Aula Dewa Perang, dan semua klan tertutup yang besar. Mereka seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Namun, mereka kalah dalam pertempuran secara keseluruhan. Beberapa garis pertahanan telah dilanggar. Penguatan konstan Feng Hao Douluo Aula Dewa Perang dari Sekte Tang berhasil membuat garis pertahanan bertahan lebih lama. Saat ini, militer federal sebagian besar kekurangan senjata mematikan berskala besar. Untuk alasan keamanan dan ketahanan pasukannya, mereka maju dan mundur dengan hati-hati. Sebagian besar peralatan tipe amunisi jiwa tetap dipasang di 3 armada besar. Namun, ketiga armada besar itu telah dihancurkan oleh Abyssal Sage King yang mengakibatkan kekurangan senjata serang sisik besar di pihak umat manusia. Soul Land 3 Chapter 1935 Chapter 1935 Ledakan Jade Snake. Lebih penting lagi, pasukan Abyssal tidak henti-hentinya datang. Makhluk Abyssal yang terbunuh akan dikembalikan ke Abyssal Plane. Makhluk Abyssal level rendah akan dengan cepat dibangkitkan sehingga mereka akan kembali ke medan perang dalam waktu singkat. Di sisi lain, kematian manusia di sisi umat manusia akan menjadi kematian sejati. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tang Wulin dan Bu Yuena terlalu sibuk untuk melakukan hal lain sementara itu. Kedua tombak naga yang berputar di sekitar mereka ditekan oleh Heaven Sane Crack Abyss sehingga mereka tidak bisa terbang untuk melahap energi Abyssal.
Meskipun Raja Petapa Abisal belum membunuh mereka, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk melahap energi Abisal lagi. Ledakan. Garis pertahanan akhirnya ditembus. Perangkat pertahanan jiwa meledak dengan ledakan keras. Sejumlah besar makhluk Abisal melonjak keluar dari celah di garis pertahanan. Sementara itu, bola pancaran perak turun dari langit dan menyebar seketika. Hamparan pola cahaya perak yang luas tersebar di tanah untuk mengisi celah yang lebarnya lebih dari 100 meter. Makhluk Abisal yang menyerang tempat ini tiba-tiba menjadi tidak bisa bergerak dan benar-benar terbelenggu di daerah ini. Sakler Luo Guixing muncul di area tidak jauh. Dia tampak sedikit pucat saat ini. Sulit baginya untuk mengendalikan begitu banyak makhluk Abisal sekaligus. Selain itu, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga di antara makhluk-makhluk itu. Bagaimanapun, pelanggaran tidak dapat ditembus lagi. Jika tidak, umat manusia akan benar-benar dikalahkan dalam waktu singkat. Makhluk Abisal akan menyerbu ke arah benua Douluo tanpa ragu sedikitpun setelah mereka menembus garis pertahanan. Pada saat itu, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Dengan demikian, Luo Guixing tidak berusaha keras dalam menahan pelanggaran dengan kemampuannya yang terbaik. Entah dari mana, siluet hitam bergerak dalam sekejap. Sejumlah besar makhluk Abisal dipotong menjadi dua sebelum diubah menjadi energi Abisal. Itu adalah Su Yucheng yang menebas selusin makhluk Abisal dengan sabit reapernya. Slack Six Monsters sedang bertempur melawan Abisal King Rank dan Monarch Rank Powerhouses saat ini. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan situasi di sini. Segera setelah mereka menutup celah, ledakan keras terdengar dari daerah terdekat. Sebuah pelanggaran yang lebih besar muncul. Makhluk Abisal itu melonjak seperti air yang menyembur dari bendungan. Sudah berakhir. Sudah terlambat. Su Yucheng dan Luo Guixing memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jumlah makhluk Abisal sangat banyak. Jika militer federal masih dalam masa puncak, mungkin mereka masih dapat bertahan lebih lama dengan mengandalkan gelombang infrasonik dan senjata ion berat. Namun, mereka telah sangat lemah dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka kehilangan bala bantuan angkatan laut. Lebih dari setengah angkatan udara mereka juga hilang. Bagaimana mereka masih bisa menahannya? Tanggulin dan Gu Yuena tidak lagi aktif karena mereka dipukuli terlepas dari seberapa banyak mereka menggunakan kemampuan mereka. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah semburan bendungan. Mate kamu kotor Tef cek res, mate. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Su Yucheng dan Luo Guixing berubah drastis pada saat bersamaan. Keduanya berteriak serempak, tidak. Di suatu daerah tidak jauh, seekor ular besar dengan sisik hijau tiba-tiba muncul di udara. Segera setelah itu, tubuh besarnya meledak dengan ledakan keras. Sisik di tubuhnya melesat keluar ke segala arah. Dimanapun sisik berlalu, kepulan besar kabut hijau tua muncul di jalurnya. Makhluk Abisal akan meleleh dengan cepat bahkan dengan sedikit kontak dengan kabut terlepas dari peringkat mereka. Dalam waktu singkat, makhluk-makhluk itu berubah menjadi nanah. Bahkan lebih luar biasa bahwa pancaran aura hijau tidak lenyap setelah makhluk Abisal berubah menjadi energi Abisal setelah kematian mereka. Sejumlah besar makhluk Abisal di sekitarnya terinfeksi oleh energi Abisal yang kembali ke Abisal sehingga semakin banyak makhluk Abisal yang meleleh sebagai hasilnya. Yiran, jeritan yang menyakitkan terdengar. Sesaat kemudian, seekor beruang raksasa menerkam dari langit dan dengan paksa menghancurkan seekor baan menjadi lumpur. Matanya memerah karena marah. Jelas, beruang itu telah tenggelam dalam kegilaan. Ular hijau besar itu tepatnya adalah Jade Snake Zeng Yiran. Dia mengorbankan hidupnya dan meledak untuk membubarkan racun Raja Ular Gioknya di medan perang. Itu sangat efektif, tetapi juga kematiannya. Beruang senja yang Nianxia sudah bersamanya sejak tadi. Bagaimana dia bisa menahan diri agar tidak tercabik oleh kesedihan saat menyaksikan kematiannya? Mereka adalah teman sekelas Tanggulin di masa lalu. Mereka juga berkompetisi melawan Tanggulin. Saat ini, Zeng Yiran adalah pahlawan pertama yang jatuh di antara mereka dalam pertempuran terakhir ini. Suara mendengung terdengar. Abisal Sage Monarch yang bertugas memimpin seluruh adegan telah memperhatikan situasinya. Dia mengarahkan tongkatnya ke tanah di bawah. Seketika, energi Abisal, tercemar racun ular giok, tenggelam ke tanah dan berhenti kembali ke jalur Abisal. Namun, sejumlah besar makhluk Abisal telah diracuni hingga mati dalam waktu singkat. Tekanan pada pelanggaran akhirnya berkurang. Zeng Yiran membayar harga dengan nyawanya untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk militer federal. Abisal Sage Monarch menyaksikan seluruh adegan dengan tatapan sedingin es. Raja Roh dibangkitkan.
Oleh karena itu, dia belum sepenuhnya pulih ke dirinya yang sebelumnya saat ini. Selain Raja Sage memegang peringkat tertinggi di Legiun Abyssal sekarang. Manusia bodah, Anda mungkin dapat menghentikan kami untuk sementara. Tapi, bagaimana mungkin Anda bisa menghentikan Legiun saya secara nyata? Menentang mati-matian dapat menunda kekalahan dan kematian Anda hanya untuk sementara. Petik 2. Di lautan luas. Permukaan laut tenang namun redup. Matahari ungu di langit menindas seluruh permukaan laut. Kapal perang itu berada dalam formasi pertempuran, melaju dengan cepat di laut. Seorang pemuda tampan berdiri di jembatan kapal perang terbesar. Dia menatap ke dunia luar melalui jendela. Sejak matahari ungu muncul di atas laut, seluruh langit mulai redup dan gelap. Selanjutnya, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Sungguh sulit untuk berkomunikasi di laut. Dia mencoba berkomunikasi dengan luar karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia belum menerima informasi rinci tentang situasi di luar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Informasinya sudah diterima. Saudaraku, informasinya telah diterima. Maaf sudah merepotkanmu. Suara cemas terdengar. Seorang gadis muda dengan pakaian olahraga berlari dengan kecepatan penuh. Matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan perhatian. Abyss and the Abyssal Plane terlibat dalam perang hebat melawan Federasi Douluo. Kultus Roh Kudus telah dimusnahkan. Namun, penguasa Abyssal Plane, Raja Petapa Abyssal telah menyegel penguasa Plane Douluo kita. Dia saat ini terlibat dalam pertempuran besar melawan Tangulin dan yang lainnya. Tangulin terluka parah sebelumnya, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita tiba? Dai Yuyan mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Jangan cemas, saudari. Jelaskan dengan jelas. Beritahu saya informasi apa yang Anda miliki di sana. Pemuda tampan yang berdiri di jembatan itu tepatnya adalah putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan. Dia adalah lawan Tangulin yang layak di masa lalu dengan moniker Tiger King. Gadis muda bermata cerah, di sisi lain, adalah saudara perempuannya Dai Yun Er. Dengan usaha keras, Dai Yun Er menenangkan emosinya sebelum dia melaporkan situasi di garis depan. Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Do Spirit telah menerima pembaruan ketika lorong abisal dibuka di Tule. Informasi itu berasal dari Sekte Tang secara alami. Sekte Tang meminta bala bantuan dari mereka. Sekte Tang dan Akademi Shrek sangat menyadari kekuatan Abyssal Plane. Pada saat itu, Tangulin telah berdiskusi dengan banyak yang mulia dan menyimpulkan bahwa mereka perlu mengumpulkan semua kekuatan yang diperlukan untuk melawan Abyssal Maut. Oleh karena itu, mereka mengirimkan permintaan bantuan dari dua kerajaan besar, Star Luo dan Do Spirit. Bintang Douluo tidak hanya dimiliki oleh benua Douluo. Itu juga milik dua benua besar lainnya yang serupa. Jika benua Douluo jatuh ke tangan makhluk abisal, seluruh planet akan hancur. Jika Federasi Douluo tidak bisa menghentikan mereka, bagaimana mungkin Star Luo Empire dan Do Spirit Empire mungkin melawan mereka? Raja Kekaisaran Bintang Luo saat ini adalah pria dengan bakat hebat dan visi yang berani. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju untuk mengirimkan armada angkatan laut. Satu-satunya masalah adalah jangka waktu, dari kemunculan pasukan abisal hingga sekarang, terlalu singkat. Baru 10 hari berlalu. Di sisi lain, perjalanan memakan waktu lama, dan masih ada lebih dari setengah perjalanan yang tersisa. Sementara itu, garis depan di Federasi Douluo telah mencapai momen kritis. Solen 3 Chapter 1936. Chapter 1936 Bala Bantuan. Setelah mendengarkan penjelasan kakaknya, Dai Yuyan memahami parahnya situasi. Mereka tahu tentang angkatan bersenjata Federasi Douluo secara alami. Mereka terkejut bahwa Federasi Douluo bahkan tidak bertahan selama setengah bulan meski memiliki angkatan bersenjata yang begitu kuat di samping banyak Feng Hao Douluo. Dai Yuyan tidak hanya tidak sombong, sebaliknya, dia sangat prihatin. Jika Federasi Douluo dikalahkan begitu cepat, berapa lama mereka bisa bertahan jika pasukan abisal tiba di benua Bintang Luo? Mungkin, mereka bahkan mungkin tidak bertahan selama Federasi Douluo. Namun, situasinya berada di luar kendali mereka. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang terlepas dari betapa cemasnya mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ngulin hampir tidak bisa menahan lagi. Dia sudah terluka parah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saat dia berbicara, Dai Yun Er mengguncang lengan Dai Yuyan dengan kuat.
Dia tidak bisa ditenangkan. Dai Yuyan berkata sambil tersenyum pahit, Yun, tidak ada gunanya bekerja. Kami masih memiliki perjalanan panjang di depan kami. Kita tidak bisa begitu saja menteleportasi seluruh armada di sana sekarang, bukan? Kamu, pada titik ini, tatapannya menjadi terkonsentrasi sejenak. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara. Pancaran sinar keluar dari matanya saat dia melihat ke arah jendela kapal. Dai Yun, segera mengangkat kepalanya juga setelah melihat ekspresinya. Dia mengikuti pandangannya untuk melihat keluar. Di permukaan laut, lapisan cahaya hijau muncul di tempat yang tidak jauh dari mereka. Siluet samar berbentuk manusia raksasa muncul di permukaan laut. Tampaknya itu adalah wanita dengan benda seperti cabang di tangannya. Dia melambaikannya dengan lembut ke arah armada angkatan laut mereka. Apakah itu serangan musuh? Bersiaplah untuk pertempuran level 1. Dai Yuyan berteriak keras-keras dan dengan cepat mengirimkan pesanan. Seketika, sirene yang menusuk bergema di seluruh armada Star Luo Empire. Bayangan cahaya hijau berkabut tersebar dari cabang pohon. Bayangan cahaya berubah menjadi perisai cahaya besar yang menyelimuti seluruh armada angkatan laut. Segera setelah itu, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur dan berubah menjadi ilusi. Kapal itu bergetar hebat. Segala sesuatu di luar perisai cahaya menyapu kapal seolah-olah mereka bolak-balik melewati waktu. Sesaat kemudian, lambung kapal berguncang dengan tiba-tiba, dan cahaya hijau kemudian menghilang. Segalanya tampak kembali normal. Sementara itu, armada angkatan laut bintang Luo masih mempersenjatai diri di tengah suara sirene. Segala macam senjata disiapkan untuk diluncurkan kapan saja. Saudaraku, apa yang terjadi? Dai Yun, bertanya pada Dai Yuyan dengan bingung. Dai Yuyan sama bingungnya. Saya juga tidak tahu. Itu tidak terasa seperti cahaya hijau tadi menyerang kami. Mengapa saya merasa ada yang salah? Putra mahkota yang mulia, sesuatu telah terjadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sinyal satelit kami menunjukkan bahwa kami sudah berada di perairan terbuka di utara benua Douluo. Kami dekat dengan Tule. Tampaknya ada yang salah dengan instrumen kami. Dai Yuyan dan Dai Yun, berdiri menatap satu sama lain. Dai Yun, bergumam pada dirinya sendiri, saudaraku, apa yang kamu katakan sebelumnya? Dai Yuyan ragu-ragu sejenak, teleportasi. Tidak mungkin, kan? Sementara itu, suara dentuman yang dalam terdengar dari kejauhan. Bahkan, laut pun bergetar ringan karena suara dentuman yang keras. Pada saat yang sama, sinar hijau meluas dan berubah menjadi perisai cahaya tidak jauh dari Star Luo Fleet. Sesaat kemudian, armada lain yang berukuran setengah dari mereka muncul di udara. Dilihat dari spanduk yang ditampilkan, itu adalah armada angkatan laut dari benua Rohdo. Mungkinkah itu benar-benar teleportasi? Di Tule, mata Tang Wulin dipenuhi dengan keganasan. Kilatan merah terlihat berkedip-kedip di bawah matanya yang dipicu oleh pancaran 9 warna. Secara alami, dia bisa merasakan situasi yang terjadi di lapangan. Jantungnya bergetar hebat di luar kendali ketika Zheng Yiran meledakkan dirinya sendiri. Terlalu banyak orang yang tewas dalam perang ini. Terlebih lagi, sebagian besar yang meninggal adalah teman-teman dan seniornya. Perang tersebut telah menyebabkan kematian sejumlah orang yang mirip dengan daging cincang setelah melalui penggiling daging. Bagaimanapun, dia tidak mampu mengalahkan Raja Petapa Abisal, hampir seolah-olah dia bertarung melawan gunung raksasa. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah dukungan dari pohon kehidupan kuno untuk melawan lawan sehingga Raja Petapa Abisal terlalu sibuk untuk berurusan dengan yang lain. Meskipun demikian, hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Setiap tabrakan antara Abyssal Sage King, Heaven Saint Craig Abyss dan Siga Tridentnya akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan setiap ledakan. Karena perbedaan basis kultivasi mereka, dia hanya bisa menggunakan Trident Dewa Laut untuk memblokir serangan Heaven Saint Craig Abyss dengan usaha keras. Namun, luka terus muncul satu demi satu di tubuhnya. Kemarahan Abyssal Sage King sepertinya memudar secara bertahap. Jelas, dia bisa melihat situasi pertempuran besar di bawahnya. Menilai dari tabrakan pembangkit tenaga yang lebih kuat, pasukan umat manusia masih bisa bertahan dengan usaha keras. Namun, ukuran Legiun Abyssal itu beberapa kali lipat lebih besar dari ukuran manusia. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatan tempur utama mereka, pasukan umat manusia semakin melemah. Ketika semua kekacauan terjadi, setiap upaya Tang Wulin tidak akan berarti. Raja Petapa Abyssal jelas merasakan aura pohon kehidupan kuno melemah di langit yang jauh. Itu telah Abyss sendiri dengan terus mendukung Tang Wulin.
Ini adalah masalah waktu sebelum transformasi Dewa Naga Tangwulin berakhir dengan kekalahan dan kematian. Oleh karena itu, Abyssal Sage King tidak lagi terburu-buru. Dia telah menunggu selama 6.000 tahun. Kenapa dia terburu-buru sekarang? Yang paling penting adalah memastikan bahwa lawan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Api 7 warna bunga teratai benar-benar mengejutkannya. Kekuatan nyala api yang telah membakar kesadaran divinenya benar-benar setingkat dewa. Karena itu, dia berulang kali melukai Tangwulin alih-alih mengambil risiko untuk menyerangnya. Saat ini, perhatiannya dialihkan ke situasi di lapangan. Banyak Feng Hao dulu umat manusia mulai mengadopsi strategi Zheng Yiran untuk menjadi habis-habisan. Namun, itu sama sekali tidak ada artinya. Dalam kasus kematian makhluk abisal, mereka akan dibangkitkan dari abisal. Tanpa melahap tombak naga perak dan tombak naga emas, kematian hanyalah penghalang sementara dalam kebangkitan makhluk abisal. Kecuali ada lebih banyak lagi Zheng Yan, hanya masalah waktu sebelum kematian dan kekalahan menyingsing bagi umat manusia. Tak perlu dikatakan, waktunya akan segera. Tiba-tiba tanpa peringatan, suara gemuruh yang keras terdengar. Sinar cahaya dengan jejak bulu yang tampak megah melesat ke medan perang dari jauh. Sinar cahaya ini mendarat di sisi makhluk abisal. Suara ledakan yang keras dan keras terdengar setelah badai energi yang mendatangkan malapetaka pada banyak makhluk abisal. Makhluk abisal itu meledak menjadi kekacauan berdarah. Sejumlah besar makhluk abisal mati mirip dengan rumput gandum yang menuai. Energi abisal yang tak tertandingi meledak dari makhluk abisal. Jangankan abisal plane, militer federal pun dikejutkan dengan serangan yang tak terduga. Mereka tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Tangwulin terus mencari peluang. Abyssal Sage King terperangkap dalam keadaan linglung sesaat ketika serangan tiada henti datang. Tangwulin mengarahkan trident Dewa Laut di tangannya ke bawah. Tombak naga emasnya akhirnya melepaskan diri dan melesat keluar dari ring pertempuran. Itu menukik ke epicentrum ledakan dalam sekejap. Raja Petapa Abyssal sangat marah. Dia berteriak keras. Heaven Saint Crack Abyss dengan berani menembus ke depan yang menyapu Tangwulin. Dia menoleh ke samping dan menatap ke arah mana serangan itu berasal. Dia melihat sejumlah besar kapal perang muncul di laut di kejauhan. Dia sangat terkejut. Sementara itu, orang-orang dari Federasi Douluo melihat kapal perang melalui pencitraan satelit. Meskipun mereka tidak tahu dari mana kapal perang itu berasal karena kebanyakan dari mereka tidak dapat mengenali panji-panji Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do, tidak diragukan lagi kapal perang itu adalah milik umat manusia. Kapal perang adalah bala bantuan. Sorakan riuh terdengar bergema di setiap sudut Federasi Douluo sekaligus. Di mana-mana kecuali di satu tempat, parlemen.